Oke, kita akan masuk ke bagian gimana sih cara kita ngeimplementasi pipes di project kita, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian binding ini, teman-teman. Kita masuk ke bagian binding ini. Nanti di sini teman-teman bisa lihat ya, udah ada contoh kasus gimana cara kita ngebuat sebuah pipes ya gitu. Jadi yang pertama di sini mungkin kita akan menggunakan pipes bawaan daripada Nest.js-nya dulu teman-teman gitu kan. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di sini kan ada banyak nih pipes yang sudah disediakan oleh Nest.js. Nah, kita akan coba pakai salah satunya yaitu parse integer pipes gitu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya teman-teman simple gitu. Jadi let's say di sini kita akan membuat sebuah metode find1 gitu kan yang menerima parameter ID. Nah, nanti di sini ID-nya kita akan cek gitu kan, atau kita akan parse. Bisa nggak sih ID ini kita parse ke integer gitu kan. Kalau bisa, kita akan proses ke proses berikutnya. Kalau misalkan ternyata ID-nya tidak bisa diparse, nanti by default si next akan nge-throw sebuah exception, which is sebuah error yang seperti ini, teman-teman. In case misalkan parameter yang dikirimnya adalah sebuah ABC, misalkan ABC kan nggak bisa kita pass ke integer ya, gitu. Mau gimana pun ini nggak bisa di pass ke integer. Maka nanti Nest akan nge-throw sebuah error. Oke, di sini saya akan menggunakan kode yang sebelumnya, teman-teman. Saya akan gunakan text editor Vim. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan text editor kesukaan teman-teman. Di sini kita akan coba buka dulu kodenya. Mungkin kita akan main-main di controller ini ya, teman-teman ya. Di controller cats-nya, teman-teman gitu. Di sini oke, kita akan coba jalanin dulu, teman-teman. Berarti di sini npm run start dev. Kita make sure dulu aplikasinya tidak ada error. Mungkin saya akan exit ya biar lebih kelihatan. Saya akan buka tab baru di sini npm run start dev. Oke, tidak ada error. Kita balik ke sini, teman-teman. Ke kodenya. Di sini kita akan coba buka postman-nya, teman-teman. Kita akan coba buka postman-nya. Kita hit. Di sini teman-teman bisa lihat, oke, kita sudah punya sebuah kucing gitu kan. Di sini namanya orange. Datanya baru ada satu ya, teman-teman. Kita coba tambahkan kucing yang lain gitu. Make sure bahwa di sini postnya juga berhasil gitu. Oke, kita tambahkan namanya Dorky, terus kita lihat balikannya sukses. Di sini 201 created dan ekspektasinya adalah datanya muncul di sini ya, teman-teman. Oke. Ini adalah kode dari video sebelumnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat apa lanjutkan kalau mau lihat ya kodenya kenapa bisa jadi seperti ini. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke bagian pipes-nya, teman-teman. Di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi pipes-nya. Oke, di sini akan kita coba buat hal yang seperti ini ya, teman-teman. Kita akan coba bikin metode find1, terus kita akan coba menggunakan dekorator parameter, dan kita akan coba di sini console log aja, teman-teman. Oke, di sini ini ada create, terus ada get. Kita akan bikin lagi satu lagi. Misalnya di sini adalah oke, get. Oke, terus di sini akan nerima sebuah ID, teman-teman. Lalu di sini kita akan buat sebuah find1. Oke, kita akan menggunakan dekorator param ya, teman-teman. Param, kita invoke, kita akan balik ke bagian dokumentasi. Oke, ID kita pasang pipes-nya di sini, teman-teman. Oke, berarti di sini karena parameternya adalah ID yang ada di sini, teman-teman, maka di sini aku akan tulis ID parameternya, lalu di sini kita akan tulis oke, kita pasang di sini pipe-nya, teman-teman. Pasang di situ pipe-nya, dan di sini kita ekspektasi ID dan type-nya adalah number ya, teman-teman. Di sini ID
Type-nya adalah number. Oke. Di sini kita langsung return aja. Return misalkan di sini message-nya adalah test. Oke. Message-nya adalah test. Message-nya adalah test. Lalu di sini uh, sorry, message-nya adalah test. Terus di sini ID-nya adalah ID. Oke. Nah, di sini kita akan lihat dulu mungkin ya. Kita akan lihat dulu hasilnya akan jadi seperti apa, teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti apa ketika kita memasukkan sebuah parameter ID. Oke, kita akan buat baru, teman-teman, di sini. Oke, berarti di sini kita akan masukin misalkan ID. Oke, kita akan lihat balikannya adalah ID-nya udah otomatis jadi number gitu kan. Padahal di sini harusnya string kan. Di sini harusnya string. Oke, kita coba um, masukin misalkan ABC. ABC. Apa yang akan terjadi? Nah, maka di sini akan muncul error. Kenapa error? Karena ABC ini tidak bisa di-convert menjadi sebuah integer atau number. Sehingga Nest.js akan nge-throw error. Kenapa throw error ini terjadi? Karena di sini kita sudah memasang sebuah parse integer. Gitu, teman-teman. Oke, kalau ininya nggak ada, kita coba tes ya. Nah, ABC-nya muncul di sini. Oke, kalau misalkan di sini kita pasang satu, di sini teman-teman bisa lihat satunya itu bukan satu number, tapi satu integer. Kenapa? Karena di sini by default memang dia adalah sebuah string parameter itu, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita nggak pakai pipe, maka secara otomatis satu ini dianggap sebuah string. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kutipnya. Jadi kalau teman-teman mau nge-parse menjadi sebuah number, teman-teman tinggal pasang aja pipe gitu. Oke, sehingga nanti teman-teman bisa lihat di sini jadi sebuah number. Dan kalau misalnya parameternya adalah sesuatu yang tidak bisa di-convert ke number, maka Nest.js akan secara otomatis nge-throw sebuah error gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini teman-teman bisa melakukan logic apapun. Misalkan di sini get from get from database based on ID gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, simpelnya seperti ini untuk penggunaan pipes teman-teman di Next.js ya. Jadi teman-teman tinggal pasang aja di dalam sebuah parameter gitu kan. Nanti teman-teman di parameter kedua di dekorator parameter, di parameter keduanya teman-teman pasang pipes yang mau teman-teman gunakan. Dan di sini nggak cuma satu pipesnya yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman bisa lihat ada built-in pipes yang sudah disediakan oleh Nest.js dan itu ada banyak ya, teman. Oke, itu mungkin untuk penjelasan penggunaan pipes-nya di Nest.js. Dari Bapak Fari ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, kita diberikan kemudahan buat ngevalidasi dan ngeparsing kayak parameter ya. Nah, ini kan kita pasangnya di parameter ya, berarti kalau kita mau pasang di dekorator lain gitu, misal body, itu bisa juga nggak ya? Bisa juga gitu. Bisa Pipes juga ini ya, bisa oke. kita pasang di dekorator yang lain. Misalkan nanti body ya, yang bentuknya objek itu Hmm, bisa. Mungkin nanti kita akan ya, bahas di pembahasan berikutnya untuk yang itu. I see, I Mm, see, mm, mm, oke. mm. Udah enak banget sih, berarti kita lebih mudah lagi nanti dalam make sure buat si requestnya ini benar ya, kayak ngirim ID-nya benar, terus ngasih bodinya juga benar. Ya, Dari betul. aku sih belum ada pertanyaan lagi sih, Oke, kalau gitu udah cukup jelas. terima kasih Bapak Pari. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.